Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan melaporkan kredit perbankan per September 2024 menyentuh 7.579 triliun rupiah atau tumbuh 10,85%. Berdasarkan jenis penggunaan, OJK menyebut kredit investasi tumbuh paling tinggi mencapai 12,26%. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rai melaporkan, kredit perbankan tumbuh sebesar 10,85% per September 2024 mencapai 7.579 triliun rupiah. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 12,26%, diikuti oleh kredit konsumsi 10,88% dan kredit modal kerja 10,01%. Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang tetap terjaga sampai dengan bulan September 2024 yang lalu. Pertumbuhan kredit masih melanjutkan double digit growth sebesar 10,85% year on year. Sebelumnya adalah 11,40% menjadi 7.579,25 triliun. Di sisi lain, dana pihak ketiga atau DPK perbankan tercatat tumbuh sebesar 7,04% year on year. Di Agustus yang lalu sebesar 7,01%. Di sisi lain, dana pihak ketiga perbankan tercatat tumbuh sebesar 7,04% year on year menjadi 8.720 triliun rupiah. Sementara itu, likuiditas industri perbankan pada September 2024 tetap memadai dengan alat rasio liquid per non-core deposit dan alat liquid per dana pihak ketiga masing-masing sebesar 112,66% dan 25,40%. Masih di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, terkait dengan laporan dari OJK terkait dengan perkembangan dari sektor jasa keuangan Indonesia terbaru dari perbankan, tadi salah satunya adalah kredit perbankan yang dilaporkan tumbuh 10,85%. Adapun Otoritas Jasa Keuangan memproyeksikan penyaluran kredit perbankan masih tumbuh double digit di kuartal terakhir tahun 2024. Meskipun demikian, pertumbuhan laba industri diperkirakan akan melambat. Ya, data OJK menunjukkan penyaluran kredit perbankan tumbuh kian melambat hingga September 2024 ke level 10,85% secara tahunan. Angka pertumbuhan ini menjadi yang terendah sepanjang 2024. Meskipun demikian, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai mengatakan laju pertumbuhan perbankan masih berada dalam target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank atau RBB. Pertumbuhan itu pun sesuai dengan perhitungan OJK yang dilakukan lewat survei orientasi bisnis perbankan OJK. Pertumbuhan kredit di triwulan 4 2024 diproyeksikan tumbuh cukup stabil dan target pencapaian kredit sesuai proyeksi OJK yaitu antara range 9 hingga 11% di tahun 2024. Pertumbuhan kredit itu pun akan diikuti oleh kenaikan laba bersih dari industri perbankan. Akan tetapi OJK menyebut laju pertumbuhan laba perbankan akan melambat. Lebih lambatnya pertumbuhan laba perbankan utamanya disebabkan oleh biaya dana atau cost of fund perbankan yang tinggi. Akibatnya kemampuan perbankan untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih kian tergerus. Dan ini menjadi salah satu indikasi ataupun sinyal bahwa biaya dana ataupun cost of fund harus menurun dari waktu ke waktu sejalan dengan BI rate begitu yang juga diharapkan akan ada penyesuaian ke depannya. Ya, dari industri perbankan, pemirsa, kita beralih ke industri pembiayaan, di mana fintech P2P lending melaporkan nilai outstanding pembiayaan yang cukup tinggi sampai dengan saat ini. Lantas seberapa besar penyaluran pembiayaan melalui fintech P2P lending? Berikut informasi selengkapnya. Dalam konferensi pers hasil rapat bulanan periode Oktober 2024, Otoritas Jasa Keuangan melaporkan terjadi peningkatan outstanding pembiayaan fintech berbasis P2P lending per September 2024 sebesar 74,48 triliun rupiah. Nilai outstanding ini meningkat dari periode sama tahun lalu yang tercatat sebesar 55,7 triliun rupiah. Fintech peer-to-peer lending, outstanding pembiayaan di September 2024 tumbuh 33,73% year on year. Agustus yang lalu tumbuh sebesar 35,62% year on year, dengan nominal sebesar 74,48 triliun rupiah. Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP 90 dalam kondisi terjaga di posisi 2,38%.
Agustus yang lalu tercatat 2,38%. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK, Agusman menjelaskan, tingkat risiko kredit macet secara agregat dalam kondisi stabil di posisi 2,34%. Sementara itu, pembiayaan layanan Buy Now Pay Later oleh perusahaan pembiayaan meningkat 103,4% secara tahunan, menjadi 8,24 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX News. Ya, terkait dengan industri pembiayaan, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan menerapkan sejumlah upaya untuk mendorong perusahaan fintech, peer-to-peer lending, dan juga multi-finance untuk meningkatkan penyaluran ke sektor produktif. Ya, upaya tersebut telah tertuang dalam Roadmap Fintech P2P Lending 2023-2027 dan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028. Dalam hal itu, upaya yang dilakukan OJK mencakup limit pembiayaan untuk sektor produktif, menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi atau bunga, menekankan sinergi dengan industri jasa keuangan UMKM, dan juga memperhitungkan dengan cermat sektor prioritas ekonomi yang terkait. Upaya lainnya, pemirsa, OJK menyampaikan bahwa fintech lending dan multifinance diminta meningkatkan aksesibilitas, kemudian juga inklusi keuangan dan juga pemberdayaan terhadap UMKM. Selain itu, OJK juga meminta pelaku industri untuk memperluas akses pembiayaan UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola, dan juga manajemen risiko. Pelaku industri diminta menyusun strategi peningkatan kuantitas dan juga kualitas penyaluran kredit UMKM dengan memperluas jangkauan sumber dana dan pemanfaatan teknologi informasi. Adapun menilik secara kinerja, industri multifinance dan fintech lending tercatat masih terus bertumbuh. OJK mencatat piutang pembiayaan perusahaan multifinance sebesar 501,78 triliun rupiah pada September 2024, tumbuh 9,39% secara year on year. Adapun outstanding pembiayaan fintech P2P lending pada September 2024 tumbuh 33,73% secara year on year. Ya, selanjutnya pemirsa, dari industri pembiayaan kita beralih ke industri pasar modal Indonesia terkait aktivitas penghimpunan dana hingga Oktober 2024. Lantas seperti apa trennya dan sebesar apa dana yang telah dihimpun? Berikut kita simak informasinya. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan aktivitas penggalangan dana di pasar modal telah menembus nilai 159,19 triliun rupiah sampai akhir Oktober 2024. Penghimpunan tersebut mencakup penghimpunan dana IPO sebesar 4,06 triliun rupiah, 11 pendanaan umum terbatas sebesar 36,3 triliun rupiah, dan 7 efek bersifat utang dan sukuk sebesar 8,18 triliun rupiah. Anggota Dewan Komisioner OJK Frederika Widiasari Dewi mengatakan, penghimpunan dana di pasar modal masih berada dalam tren yang positif hingga Oktober 2024. Yang positif, penawaran umum mencapai 159,19 triliun rupiah, di mana 4,66 triliun diantaranya merupakan fundraising dari 30 emiten baru. Untuk penggalangan dana pada securities crowdfunding, sejak pemberlakuan ketentuan securities crowdfunding hingga 25 Oktober tahun ini, telah terdapat 17 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 650 penerbit efek, 166.515 pemodal, dan total dana securities crowdfunding yang dihimpun dan teradministrasi di KSEI sebesar 1,26. OJK menyampaikan nilai kapitalisasi pasar modal tercatat sebesar 12.719 triliun rupiah atau naik 1,33% month to date dan 9,02% year to date. Pasar saham domestik per 29 Oktober 2024 menguat sebesar 1,05% month to date ke level 7.606 atau secara year to date meningkat 4,59%. Kemudian investor non-residen mencatatkan net sale sebesar 9,5 triliun rupiah month to date, namun masih tercatat net buy sebesar 40,14 triliun rupiah year to date. Tim Liputan IDX News. Ya, cukup luar biasa tadi nominal dari penghimpunan dana yang sudah terkumpul pada hampir lebih dari 160 triliun ya jika kita lihat
di Oktober 2024. Sementara masih dari pasar modal, pemirsa, dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang pasar modal, sejak 25 September sampai dengan Oktober 2024, OJK antara lain telah mengenakan sanksi administratif berupa denda dengan total 2,7 miliar rupiah kepada 2 pihak dan 2 manajer investasi. Ya, OJK memastikan pengawasan terhadap pelanggaran di pasar modal terus dilakukan. OJK tak akan segan-segan memberikan sanksi mulai dari administrasi hingga denda jika ada pihak hingga perusahaan efek yang melakukan pelanggaran di pasar modal. Selanjutnya, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan juga menyebutkan akan menerbitkan peraturan OJK terbaru yang terkait dengan pasar modal, keuangan derivatif dan juga bursa karbon sebelum 1 Januari 2025 mendatang. Ketiga POJK tersebut ini merupakan beberapa program prioritas OJK yang diamanatkan oleh Undang-Undang P2SK, di mana saat ini aturan tersebut masih dalam bentuk rancangan. Lebih lanjut, OJK menjelaskan 3 RPOJK berdasarkan klaster pengaturan sektor PMDK. Ini antara lain pengembangan dan penguatan pengelolaan investasi, pengembangan dan penguatan transaksi dan lembaga efek, serta pengembangan dan penguatan emiten, perusahaan publik, dan juga profesi penunjang pasar modal. Ya, pemirsa, tentunya harus kita apresiasi perkembangan positif dari industri jasa keuangan di Indonesia. Tadi dari perbankan masih membukukan kredit meskipun memang masih bisa lebih besar lagi. Kemudian juga dari sistem pembiayaan ataupun multi finance yang disebut OJK, ini tingkat dari risiko pembiayaan macetnya juga masih dalam terjaga kondisi stabil. Dan juga dari pasar modal yang memang sudah membukukan penghimpunan dana yang cukup besar, namun memang masih ada penyesuaian terutama dari peraturan-peraturan OJK yang nanti akan diterbitkan. Dan kita harapkan seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia masih mampu membukukan pertumbuhan yang positif, terutama hingga akhir tahun 2024 untuk kemudian bisa menjadi bekal di tahun 2025.